mursyid. Carilah mursyid, carilah guru rohani, carilah guru spiritual, dan bersungguh-sungguhlah mencarinya. Jika Anda sudah menemukannya, satukanlah iradahmu dengan iradahnya. Anda jangan berkemauan kecuali dengan kemauannya. Jika Anda melakukan itu, maka Anda akan sampai. Pemahamannya karena menapai alih, tetapi untuk menemukan itu harus berada di bawah bimbingan guru. Makanya Imam Ghazali walau alih besar, dia masih mencari guru. Syekh Kuala begitu juga, ulama-ulama besar begitu juga. Ada itu mursyid. Anjir pegah lih ana lih tu pula we nyong hanjut pegah lagi. Carilah walau Anda harus ke negeri Cina. Itulah maksud hadis utlubul ilma walau bisin. Qadasallahu sirrul azizu al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala mu'allifullahu ta'ala wa nafa'ana ilmahum. Allahumma ftah lana min kulli abwabil ilmi wa yassir lana min kulli abwabil ilmi wa zidna ilman wa fahman wa amalan sholihan wa alhiqna bisolihin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun wa mimma asil udhuni. Di dalam pasal ini kita akan membahas tentang dosa daripada kuping. Jadi kan kemarin kita bahas tentang masalah dosa berdosaan. Tujuan di sini kita membahas tentang dosa perdosaan bukan artinya kita nyuruh berbuat dosa. Agar kita tahu mana termasuk dosa mata, mana yang termasuk dosa hati, mana yang termasuk dosa mulut. Karena di sini kita mengetahui yang menjadi dosa agar kita tahu. Setelah kita tahu, kita berusaha untuk menjauhinya. Karena di sini kita mau belajar mendekatkan diri kepada Allah. Sedangkan kalau seandainya diri kita ini penuh dengan kesalahan, penuh dengan dosa, niscaya akan sulit sekali untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dosa-dosanya dihilangkan dulu, dibersihkan dulu. Setelah dibersihkan dulu, nanti beban-beban yang ada pada diri kita sedikit demi sedikit dihilangkan, dibuang. Jadi setelah sudah titik nol, insya Allah akan nikmat. Jadi bang balu yang memberatkan gitu pada diri kita, kalau sudah sedikit demi sedikit dihilangkan, akan gampang, akan bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi sepanjang dosa-dosa, sepanjang hal-hal yang bersifat duniawi, hal-hal yang bersifat nafsu masih berada dalam diri kita, untuk mendekatkan diri kepada Allah itu semakin sulit, akan sangat sulit sekali. Nah, di sini yang akan kita bahas adalah dosa kuping. Paslun wa mimma asil udhuni. Dan di antara dosa-dosa kuping adalah al-istima'u ila kalami kaumin. Mendengarkan kepada ucapan-ucapan kaum ahpahu anhu, yang menyamarkan anhu dari ucapan tersebut. Jadi orang pada ngomong, tapi ngomongnya pada pelan-pelan, bisik-bisik. Kita pengen denger,
kita kepo, pengen tahu ada apa sih. Nah, kita intipin. Nah, maka mendengarkan ucapan-ucapan kaum yang samar-samar tersebut, yang sengaja disembunyiin tersebut, itu hukumnya dosa. Dosa kan biasanya mah kita penasaran baik kalau ada yang ngomong pelan, apalagi masih bisik-bisik apa yang diomongin mereka, penasaran timbul kita. Nah, itu tidak boleh. Berarti kalau bisik-bisik, kalau ngomongnya pelan-pelan, berarti ada satu rahasia mungkin tak pengen didengar oleh orang lain, sementara kita pengen tahu, kita pengen denger. Nah, dengernya itu menjadi dosa untuk kuping kita. Udah biarin aja, yang lagi ngomong mah biarin baik. Wa ilal mizmari, dan yang termasuk dosa kuping ini adalah mendengar. Ilal mizmari, kepada mizmar. Apa mizmar? Ma yadrubu bihi mal autar. Jadi yang dipukul bersamaan dengan gitar. Jadi mizmar di sini semacam kenang, gendang. Wat tunburi, dan tunbur. Tunbur itu termasuknya min alatil malahi fid dunya, termasuk alatil malahi. Bahkan kata Nabi dikatakan, man istama alatal malahi fid dunya, orang yang dengar alatul malahi kayak gitar, kayak terus apalagi kendang, seruling, alatul malahi di dunia, maka katanya lam yasma qiraata ahlil jannati, tidak akan mendengar bacaan-bacaan ahli surga nanti. Jadi orang yang suka dengerin musik, dengerin alatul malahi di dunia, nanti akan dihalangi, tidak akan bisa mendengar itu bacaan-bacaan ahli-ahli surga. Karena nanti ahli-ahli surga mereka akan diberikan semacam apa namanya, kalau di dunia mah musik, alunan musik. Kalau di dunia akhirat mah nanti di surga mah dihiburnya itu dengan bacaan-bacaan Quran, lantunan bacaan Quran dari Nabi kita dan Nabi Daud alaihi salam. Saking nikmatnya katanya kalau daun yang lagi jatuh juga sampai berhenti dulu, saking nikmatnya. Nah, untuk orang yang sering mendengarkan alatul malahi, suara-suara alatul malahi di dunia, maka akan dicegah, akan dihalangi mendengar nanti bacaan-bacaan daripada ahli surga. Wa minhum, dan termasuk daripada ahli surga tersebut adalah Yusuf wa Muhammad, Nabi Yusuf dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasairul aswatil muharramati, dan termasuk daripada dosa kuping adalah mendengar suara-suara yang diharamkan. Jadi suara-suara yang diharamkan itu dosa kuping kita. Apa saja? Wakal istimai ilal gibati wa namimati, dan termasuk daripada dosa kuping di sini adalah istimai ilal gibati wa namimah, ngedengerin orang yang lagi pada gibah, wa namimati, lan orang yang lagi pada ngadu-ngadu, madu domba. Jadi orang lagi ngomongin orang lain kita dengerin, ngomongin mah kagak ikutan, tapi kita dengerin aja. Nah, dengerin itulah sama dosa juga. Wasail aqwal al muharramah, dan selain dan termasuk daripada dosa kuping adalah ngedenger ucapan-ucapan yang diharamkan. Jadi ucapan-ucapan yang diharamkan
seperti orang yang lagi bohong, orang yang lagi sekarang lagi ijab kabul yang diharamkan, itu kita dengerin haram. Dihilapi ma ida dakhala ali asimai kohron. Beda lagi kalau misalkan dipaksa suruh dengerin orang lagi ngomongin orang lain, lagi gibah kita dengerin. Misalkan pas lewat dipaksa dulu suruh dengerin, atau kita pas lewat lagi ada yang karyaan, lagi musik kita dengerin dulu, itu mah tidak apa-apa kalau dipaksa. Itu. Tapi kita mah dipaksa, dilarang ngedengerin juga, maksa pengen ngedenger justru kita. Tapi syarat wakaruhu wajib walazimahu al inkar in qadaro. Tapi wajib dalam hati kita inkar kalau seandainya mampu. Tetap baik ketika dipaksa itu hati kita wajib inkar. Jadi intinya yang termasuk dosa daripada kuping adalah mendengarkan suara-suara yang diharamkan oleh syara dan mendengarkan ucapan-ucapan yang diharamkan oleh syara. Itu semuanya haram. Ketika kita dengarkan masuk ke dalam kuping kita, maka kuping ini akan menjadi dosa. Apa sih, pakai headset aja lah. Kalau headsetnya musik mulu mah atau mah lain lagi, tetap baik nambahin dosa. Paslun wa mimma asil yadain. Selanjutnya yang termasuk dosa ada lagi dosa tangan. Jadi setelah kuping berdosa juga, selanjutnya yang bisa berbuat dosa adalah kedua tangan. Apa saja yang termasuk dosa daripada tangan di sini? Di sini yang termasuk dosa tangan itu adalah at-tatbibu bil kail wal wazni wal dar'i wasyir. Mengurangi timbangan dan takaran ketika dagang. Tukang bumbu. Buntu saya nggak mau ketimbangan. Jadi yang termasuk dosa tangan ini adalah ngurangin takaran, ngurangi timbangan lagi berdagang. Lumayan katanya ini mas sedikit dikurangin, seon dikurangin, dosa itu. Makanya Allah berkata dalam Al-Quran, wailul lil mutaffifin allazina idza iktalu 'alan nas. Termasuk ancaman bagi orang-orang yang suka ngurangin timbangan dan takaran. Ngurangin makan, ngurangin tidur mah bagus. Makan dikurangin, tidur dikurangin, pergaulan dikurangin, omongan yang kurang bagus dikurangin, bagus. Bahkan kalau kata ahli-ahli ma'rifat mah, itu ketika seseorang hatinya pengen bersinar, ayat yang dipakai ayat ini, wailul lil mutaffifin. Jadi maksud ngurangin di sini untuk orang-orang yang pengen lebih dekat kepada Allah, mah kurangin makan, kurangin tidur, kurangin lagi ngobrol, kurangin lagi pergaulan-pergaulan selain daripada ahli-ahli Allah. Itu mah bagus. Tetapi ketika ngurangin timbangan dan takaran, itu ancamannya luar biasa, termasuk dosa daripada tangan. Wasirkotu, dan yang termasuk dosa tangan ini adalah nyolong, sirkoh. Sirkoh di sini adalah nyolong. Jadi yang namanya sirkoh itu ahdu syai'in ahfahu. Jadi ngambil hak orang, ngambil punya orang, sembunyi-sembunyi. Itu namanya sirkoh. Gak maksud tujuan pengen dibalikin lagi. Ada yang nyolong pengen dibalikin lagi. Enggak. Kalau gasab mengambil punya orang, terang-terangan tujuan mau dibalikin lagi atau diganti, namanya gasab. Tapi hukumnya sama, haram juga. Kalau sirkoh nyolong, ngambil harta orang, ngambil punya orang, sembunyi-sembunyi, kagak ada tujuan mau dikembaliin lagi, itu namanya sirkoh. Sama juga hukumnya haram. Bahkan di sini ancamannya
wa yuhadu in syarika yusawi rub adinarin. Dihad, dihukum orang yang nyolong ketika dia nyolong, ketika dia ngambil punya orang untuk ukuran kira-kira seperempat dinar. Seperempat dinar, 1 dinar itu 4,5 gram, Pak Guru ya? 4,5 gram lah. Jadi 1 gram berarti 1 gram lebih lah. Nah, untuk orang yang ngambil ukuran 1 gram berarti sudah kena had. Bagaimana hukumannya untuk orang yang nyolong? Tapi ngambil di sini min hirjihi, dari tempat penyimpanan. Kalau disimpannya di luar mah beda lagi. Ini mah punya emas, ditaruhnya di luar. Ini mah disimpannya ditaruh di kamar, di lemari, pakai kotak kayu. Disimpan sama yang punyanya, kagak sembarangan naruh. Nah, ketika diambil namanya nyolong. Ini untuk hukumannya orang yang nyorong ini bikit iyadihi al-yumna. Jadi dipotong tangannya yang kanan. Ini dipotong. Itu. Awalan minal ku'i walau kanat muaibatan kapakidatil asobi. Jadi ketika nyolong yang pertama itu dipotong tangannya dari mana? Ini kuain ini pergelangan tangan. Walaupun di sini walau kanat muaibatan, walaupun tangan yang dipotong itu cacat, misalkan cacat seperti mana? Kagak ada jarinya, cuman tangan aja begini, jarinya kagak ada, hilang misalkan. Mau hilang 1, mau hilang 2, atau ada cacat, tetap baik ketika nyolong pertama itu harus dipotong tangannya di sini, di sini. Nah, sumain ada aesarokosanian, ketika dia balik lagi nyolong untuk yang kedua kalinya, maka di sini parijluhu al yusra, maka wajib dipotong kakinya yang sebelah kiri. Jadi bukan tangannya. Ketika nyolong yang pertama tangan yang kanan, ketika nyolong yang kedua bukan tangannya yang kiri, tetapi kaki yang kiri. Nah, sumain ada payadu al yusro, ketika nyolong lagi untuk yang ketiga maka wajib tangan yang kiri, tangan kanan, kaki kiri, nyolong lagi kaki kiri, tangan kiri. Sumain ada parijluhu al yumna, maka tatkala nyolong kembali parijluhu al yumna, kaki kanan. Jadi untuk motongnya itu tangan kanan, kaki kiri, tangan kiri, kaki kanan. Itu untuk aturan yang sesungguhnya, bukan di penjara. Aturan Islam, aturan syara, Allah yang menentukan. Ketika seseorang berbuat jahat dengan nyolong, maka dosa untuk balasannya itu dipotong tangannya, potong tangannya. Jadi bukan di penjara, dipotong. Bagaimana kalau seandainya orang tersebut balik lagi nyolong, tangannya sudah dipotong, kakinya sudah dipotong, balik lagi nyolong, apakah lehernya yang harus dipotong? Itu tidak boleh dalam aturan Islam, tidak boleh dipotong. Udah paling ditakjir. Ditakjir itu mungkin ya diarak lah, biar pada tahu orang ini sudah habis, tangan sama kakinya udah dipotong tapi masih tetap baik nyolong. Nah, itu ditakjir namanya. Tapi kalau untuk dibunuh itu tidak boleh. Sebenarnya kita udah berlebihan nyolong motor. Wa minha, sedikit lagi, dan yang termasuk daripada dosa tangan adalah al-ghasbu, gosab. Jadi ngegasab itu adalah ahlu syai'in,
dengan korek dengan hati. Ngambil punya orang tetapi secara terang-terangan. Maksud tujuan mau dibalikin, namanya itu ngegasap. Itu pun sama hukumnya dosa ketika kita laksanakan, termasuk daripada dosa tangan. Kita punya orang biasanya kan Kalau dikembalikan ke dosa. lamun dibalikan mah teu nanaon, ngan tetep bae. Ngan tetep bae ketika ngalaksanakeun mah dosa, janten dosa teh. Orang masuk biasanya ketika aya nu batur ke sakumaha sih sok asa rasa maneh nu babaturan anu punya teman ambil aja. Kata kita mah minjem dulu padahal ngegasap. Itu padahal hukumnya dosa. Wal muksu, dan yang termasuk dosa tangan di sini adalah narik upeti. Yang dimaksud muksu di sini ahdusai idulman kohron minal bai wasyiroi wa binal zar'i wa ghairi dalik. Jadi ngambil biaya, narik biaya secara paksa dari orang yang dagang, dari orang yang tani, dari siapa saja tarik biayanya. Biasa keamanan, uang keamanan mungkin disebutnya. Nah, itu tarik upeti. Itu ngambil biaya kohron secara maksa. Itu dosa. Ketika ngambil pun itu dosa. Satu lagi, wal qatlu, dan termasuk dosa daripada tangan adalah membunuh. Ay qatlun nafsi al muharramah, yaitu membunuh orang lain al muharramati, yang diharamkan. Bahkan di sini wapihi al kufaratu mutlaqan, wajib untuk orang yang menghilangkan nyawa orang lain ada yang namanya kifarat, itu mutlak. Sawaun kana al qatlu amdan aw sibih amdan, walaupun membunuhnya tersebut secara terpaksa, aw sibih amdan itu atau gambaran terpaksa, aw khotoan atau kesalahan, tetap saja ada yang namanya disebut nanti kiparat. Apa kiparat untuk orang yang membunuh? Adalah wahia itqu raqabatin mu'minatin walau bi islamin. Wajib untuk orang yang menghilangkan nyawa orang lain untuk memerdekakan seorang abid atau amat mukminatin yang mukmin, salimatin yang selamat. Salim di sini jauh dari cacat. Itu kiparat untuk orang yang membunuh, itu wajib memerdekakan hamba sahaya, laki-laki atau perempuan yang mukmin, yang selamat dari cacat. Wah, sekarang mah amat sama abidnya sudah tidak ada. Fa'in ajaja so masyahroini mutatabi'ain, wajib dia puasa 2 bulan secara berturut-turut. Wajib dia puasa secara berturut-turut. Di sini adanya memerdekakan abid atau amat yang mukmin yang selamat dari cacat, atau kalau seandainya tidak ada, wajib dia puasa 2 bulan secara berturut-turut untuk orang yang membunuh secara tidak disengaja. Tidak sengaja, ini bercanda kita, pas bercanda misalkan mati pisan, mukul cuman mukul bercanda mati misalkan, itu namanya amdan, secara tidak sengaja. Wapi amdihi, bagaimana kalau orang yang membunuh secara sengaja? Nah, di sini aturannya ada lagi, al kisosu, wajib dikisos. Wa innama wajaba fihi li ana badal itlaqun. Maksud kisos di sini adalah dia dibunuh lagi. Itu aturannya. Ketika membunuh seseorang, maka dibunuh lagi. Itu namanya kisos. Bagaimana kalau seandainya keluarganya, ahli warisnya, anak-anaknya atau orang tuanya memaafkan, maka wajib dia bayar anhu ala diyat, wajib bayar diyat. Diyat di sini adalah al-malu alladzi huwa badlun nafsi. Jadi harta
untuk pengganti orang yang kita bunuh. Waduh. Berapa untuk harga orang yang satu orang manusia yang mukmin? Harga untuk manusia itu dalam aturan ilmu fikih dikatakan 100 onta. Jadi 100 onta. Udah kita hargakan saja. Satu onta berapa juta kali 100 ekor. Berapa itu? Makanya kan ketika kita dalam bab kisos, dalam bab diyat, ketika kita melukai seseorang, tangannya kita patahkan, matanya kita picekkan satu, itu jangan salah. Itu hutangnya itu ketika kita bayar diyat, untuk tangan satu 20 ekor onta, mata satu 20 ekor onta, kaki juga sama 20 ekor onta. Ketika menghilangkan nyawa seseorang dengan secara sengaja, maka itu balasannya. Kalau seandainya gak dikisos, dia bayar diyat ukuran 100 onta. Kalau harganya 10 juta, satu ekor dikali 100 udah berapa? Wah, ketika kita gak sanggup bayar, maka di akhirat nanti akan menjadi hutang kita untuk orang tersebut. Ada amal ya dibayar dengan amal, kagak ada amal dosa orang tersebut dipikul sama kita, dosa aja kita udah banyak, mikul dosa orang lain. Masya Allah. Wapil khoto awasibhil khoto, kalau seandainya membunuhnya secara kesalahan, lagi nembak, maksud tujuan mau nembak burung, kena orang mati bisa, maka sama di situ bayar diatnya adalah mi'atun minal ibil, 100 daripada ekor onta. Onta 100 berarti keluarganya pusing tuh nyambut kan. Biarin aja ikhlas ya. Itu khusus di Saudi apa di kita? Aturan kita sebenarnya aturan orang Islam, hanya saja di Indonesia aturan Islam tidak dipakai. Ontana di orang. Kalau mau di orang mah dirupiahkan baik gitu. Dirupiahkan baik. Wa minha adarbu bi ghairi haqqin. Jadi itu kesimpulan daripada dosa-dosa tangan, banyak sekali yang termasuk dosa-dosa tangan. Kurangin unta yang dewasa tuh. Dewasa. Iya, itu pun yang perempuan Pak, yang belum apa-apa itu. Jadi yang kakinya agak belang gitu. Perempuan semua. Jadi yang termasuk dosa tangan di sini sudah dijelaskan tadi, ngurangin takeran, ngurangin timbangan, nyolong, ngegasab, membunuh, mau sengaja atau tidak sengaja, mau kesalahan atau tidak kesalahan, maka itu ada balasannya, ada aturannya. Aturannya seperti itu, hanya saja negara kita tidak menerapkan, tetapi untuk aturan Islam memang seperti ini. Gitu. Tinggal kita hati-hati, sebab nanti balasannya gede sekali di sini. Tinggal menceritakan wa minha dorbu syai'in wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah alamin. Malam ini bisa melaksanakan keluarga ini, yang mana mudah-mudahan apa yang didapat, apa yang kita dengar menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Al-Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ibadallah, rijalallah, agisuna
li'ajlillah wa kunu aunana lillah hasanallah bifadlillah alal kafi salatullah ala syafi salamullah bimuhidini khalisna minal balwa ya Allah bimuhidini khalisna minal balwa ya Allah wa ya Abdam wa ya Anjam wa ya Sadad wa ya Ambad wa antum ya ulil albab ta'ala wansuru lillah salakum salakum walijul barajaunakum wa bi amrin qasadnakum fasundu asmakum lillah wa bi amrin qasadnakum fasundu asmakum lillah fa ya rabbi bisadati tahaqqaq li isarati asadati bisarati wa yasfu waqduna lillah bikasbil bi anaini wa rabbil baini min baini wa tamsil kaibi wal aini binuril wajhi ya Allah wa tamsil kaibi wal aini binuril wajhi ya Allah salatullahi maulana ala mabil huda jana wa man bil aqi aulana sabi khalqin Allah salatullahi salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.